Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat menjumpai bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah, sebagai bulan yang penuh rahmat, sebagai bulan yang penuh maghfirah. Alhamdulillah, dengan tidak terasa kita telah dapat melaksanakan hingga hari ini pada hari yang ke-18. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita hormati datangnya bulan Ramadan, sebab dikatakan Ramadan akan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki diri mereka dan meningkatkan kualitas iman dan takwanya serta amal soleh kepada sesama. Kurang lebih definisinya seperti itu. Itulah perlunya dasar ketakwaan di bulan Ramadan ini sangat diperlukan. Sebab dalam surat At-Talaq ayat 4 Allah berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Hadirin Allah, oleh sebab itulah tentunya kita sebagai orang yang beriman, yang mana keimanan kita, kata Imam Ghazali, selalu berfluktuasi naik turun. Kita beriman harus kita lanjutkan dengan banyak beramal soleh, sehingga dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, ulaika hum khairul bariyah, kita akan menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kita beriman dan beramal soleh dalam surat Al-Buruj 25, lahum ajrun ghairu mamnun, kita akan mendapat pahala yang tak putus-putusnya. Bahkan di dalam surat Luqman ayat 8, lahum jannatin na'im, kita akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin yang saya hormati, tentunya kita termasuk orang yang beruntung, karena sebelum datangnya bulan Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah umurku hingga bulan Ramadan yang akan datang. Dan ternyata kita bersama-sama dapat menjumpai bulan Ramadan ini. Ini suatu keberuntungan, sebab ada juga yang setelah berdoa tetapi 2 hari menjelang Ramadan Allah memanggilnya, fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal tiba tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah dikatakan bulan Ramadan sebagai syahrut tilawah. Banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kita tadarus di masjid cukup bagus, bahkan ada laporan sudah ada yang khatam di masjid-masjid yang pertama. Inilah dikatakan kita harus banyak membaca Al-Quran, sehingga suatu hadis riwayat Tirmizi mengingatkan kita, kalau kita membaca 1 huruf Al-Quran itu suatu kebaikan bagi kita dan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, itulah perlu kita dapat renungan agar kita bisa membaca Al-Quran ini dengan sebanyak-banyaknya. Yang tentunya ada hadis yang lain juga mengingatkan kita, kalau kita
banyak membaca Al-Quran, nanti di akhirat akan datang sebagai penolongmu. Itu hadis juga mengingatkan seperti itu. Hadirin rahimah, tentunya hadis riwayat Bukhari Muslim mengingatkan kita, Ramadan tiba, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Inilah tentunya kita harus menyadari, apakah setan kalau sudah dibelenggu tidak bisa menggoda kita? Oh, tentunya bisa juga. Apalagi yang namanya setan yang berbentuk manusia, ini juga godaannya cukup hebat. Itulah di bulan Ramadan ini harus kita singkirkan godaan-godaan seperti itu agar kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimah, memang ada seorang ulama mengatakan, janganlah ada sedetik pun waktu di bulan Ramadan yang tiada terisi dengan niat-niat suci dan kebaikan-kebaikan. Jadi ini tentunya dikatakan kita harus punya niat-niat suci yang baik. Kita bisa khatam misalnya dalam bulan Ramadan ini sampai 2 kali, ini juga prestasi yang bagus. 1 kali saja sudah bagus. Ada usaha untuk membaca Al-Quran yang sebanyak-banyaknya. Inilah hadis, terutama kebaikan-kebaikan itulah yang perlu kita perbuat. Sebab dalam surat Hud ayat 114 Allah mengingatkan kita bahwa kebaikan-kebaikan itulah yang akan menutup, menghapus keburukan-keburukan kita. Manusia kan kata suatu hadis pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Bahkan di dalam surat At-Tahrim 8, taubatan nasuha, artinya menyesali atas perbuatan salah itu dan tidak akan mengulangi lagi. Taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Itu surat At-Tahrim 8. Kalau kita taubatan nasuha, akan dihapus semua kesalahan-kesalahan kita dan kita akan dimasukkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Hadirin rahimah, begitu juga di dalam surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Mudah-mudahan masjid-masjid sudah semuanya memperingatinya, nuzul Quran itu. Hadirin yang saya hormati, memang dikatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya Al-Quran itu harus kita baca, kita renungkan isinya, dan kita praktekkan isi daripada Al-Quran itu. Sebab merupakan petunjuk bagi manusia, hudal linnas. Satu ayat mengatakan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah menginginkan sesuatu, tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah. Ini suatu kebesaran Allah. Sehingga kalau kita lihat ada gempa yang begitu hebat di Malang, itu juga kehendak Allah, ujian dari Allah. Ada gunung Merapi yang meletus, itu juga ujian dari Allah. Sebab ada juga yang nampaknya gunung yang tidak beraktivitas, tahu-tahu beraktivitas. Ini kehendak Allah. Kecuali kalau gunung Ketur mungkin nggak akan meletus seperti itu. Hadirin yang saya hormati, apalagi sekarang ujian Allah yang berupa pandemi COVID-19 yang hingga kini nampaknya belum ada kehilangan belum ada hilang rasanya. Ya, masih saja di mana-mana laporannya. Ya,
Begitu hebat ujian Allah SWT. Bahkan dalam pengumumannya Badan Pusat Statistik mengatakan pandemi COVID-19 itu menyebabkan banyak pengangguran dan semakin banyaknya orang miskin. Ini kan memprihatinkan kita masing-masing. Sebab dengan adanya pandemi itu banyak sekali terjadi PHK. Inilah sehingga banyak sekali tadi dikatakan tingkat pengangguran yang semakin bertambah. Hadirin yang saya hormati, apalagi dengan adanya pandemi timbul suatu istilah anggur merah. Suami nganggur, istrinya marah-marah. Ini kan menyebabkan banyak atau meningkatnya tingkat perceraian di negara kita. Nah, inilah hadirin sekalian, tentunya kita selalu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita selalu ingat kepada Allah, fazkuruni azkurkum. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pasti akan ingat kepada kita. Apalagi kalau kita cinta kepada Allah, Allah pun akan semakin cinta kepada kita. Bagaimana cintanya Allah kepada kita? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang ada di bumi ini untukmu. Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan ujian-ujian Allah itu, Al-Quran juga sudah mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisai'in minal khawfi. Pasti kami uji dengan sedikit ketakutan. Ini sudah janji Allah di dalam Al-Quran. Pasti kami uji kamu dengan sedikit ketakutan. Makanya adanya gempa menakutkan, gunung meletus menakutkan, pandemi menakutkan. Inilah hadirin semati. Tapi di ayat yang lain dikatakan wa kafa billah wakila, cukup Allah sebagai pelindung. Hadirin yang saya hormati, kembali saya menyampaikan suatu hadis yang nampaknya peringatan bagi kita yang sedang berpuasa ini. Hadis itu bunyinya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Banyak orang berpuasa tapi tidak menghasilkan apa-apa, hanya lapar dan dahaga. Itu peringatan sebuah hadis. Kenapa? Mulutnya diantaranya tidak terjaga. Sehingga ada suatu hadis sehubungan dengan mulut ini, ada seorang wanita biasa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, tekun ibadahnya, tapi mulutnya sering menyakiti hati tetangganya. Kata Rasul, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Hadirin yang saya hormati, oleh sebab itulah tentunya kembali di bulan Ramadan ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah 195, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah hartamu ke jalan Allah. Nah, ini tentunya kita harus merenung perintah Allah, infakkanlah hartamu ke jalan Allah. Di mana harta itu kan dari Allah, tentunya kita harus sisihkan untuk ke jalan Allah. Insya Allah kalau kita sering menginfakkan ke jalan Allah, kita akan dapat rezeki yang datangnya tidak terduga-duga. Hadirin yang saya hormati, memang kita harus banyak memberi. Sehingga ada suatu hadis pun mengingatkan kita, al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Memberi lebih baik daripada meminta. Ini kan kesempatan. Sampai-sampai ada seorang ustadz mengatakan, tangan mengkurap lebih baik daripada tangan melumah, katanya. Nah, ini tentunya kita harus siap-siap banyak memberi di bulan Ramadan. Rasa peduli kita untuk membantu para
orang miskin, orang yang membutuhkan, dan terutama yang hidupnya di bawah garis kemiskinan itu. Kita harus selalu rasa peduli kita timbul untuk membantunya. Hadirin yang saya hormati, nampaknya sudah tidak terasa, sudah 15 menit ya. Saya tidak akan memperpanjang apa yang saya sampaikan. Tapi yang jelas puasa Ramadan kita sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan kita, yang mana hadis mengatakan iman itu adalah kunci untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada ayat yang nampaknya perlu kita renungkan. Rum 47, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Alaina nasrul mu'minin. Nah, ini sudah janji Allah. Saya sudah menjadi kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, jangan segan-seganlah untuk selalu meningkatkan keimanan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sudah melebihi. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadi renungan kita bersama dalam rangka kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan jalan yang seluruh-seluruhnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.